Kelahiran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional berdasarkan usulan Muhammad Yamin. Dalam pidatonya pada Kongres tersebut, Yamin mengatakan, jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesustraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Akan tetapi dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Penggantian nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia mengikuti usulan dari Muhammad Tabrani pada Kongres Pemuda I, yang beranggapan bahwa jika tumpah darah dan bangsa tersebut dinamakan Indonesia, maka bahasanya pun harus disebut bahasa Indonesia. Kata bahasa Indonesia sendiri telah muncul dalam tulisan-tulisan Tabrani sebelum Sumpah Pemuda diselenggarakan. Kata bahasa Indonesia pertama kali muncul dalam harian Hindia Bare pada tanggal 10 Januari 1926. Pada 11 Februari 1926, di koran yang sama, tulisan Tabrani muncul dengan judul Bahasa Indonesia, yang membahas tentang pentingnya nama bahasa Indonesia dalam konteks perjuangan bangsa. Tabrani menutup tulisan tersebut dengan, bangsa dan pembaca kita sekalian, bangsa Indonesia belum ada. Terbitkanlah bangsa Indonesia itu. Bahasa Indonesia belum ada. Terbitkanlah bahasa Indonesia itu. Karena menurut keyakinan kita, kemerdekaan bangsa dan tanah air kita Indonesia ini pertama akan tercapai dengan jalan persatuan anak Indonesia yang antara lain-lain terikat oleh bahasa Indonesia. Selanjutnya, perkembangan bahasa dan kesustraan Indonesia banyak dipengaruhi oleh sastrawan Minangkabau seperti Marah Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Sultan Takdir Al-Syabana, Hamka, Rostam Effendi, Idrus, dan Chairil Anwar. Sastrawan tersebut banyak mengisi dan menambah perbendaharaan kata, sintaksis, maupun morfologi bahasa Indonesia. Pada tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru, yang dipimpin oleh Sultan Takdir Al-Syabana. Pada tahun 1936, Sultan Takdir Al-Syabana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Pada tanggal 25 hingga 28 Juni 1938, dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Kongres Bahasa Indonesia kemudian rutin digelar 5 tahunan untuk membahas perkembangan bahasa Indonesia. Begitulah kelahiran bahasa Indonesia. Terima kasih.